Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan dan menjelaskan materi mengenai kecepatan membaca pada 2 poin. Yang pertama yaitu meningkatkan membaca dengan persepsi dan meningkatkan membaca dengan melebar jangkauan mata. Sebelumnya, perkenalkan aku Femi Jasmanila sebagai pemateri pertama dan ada Nova Eliza sebagai pemateri kedua dan yang terakhir ada Silva Zahara sebagai pemateri ketiga. Oke teman-teman semua, langsung saja pada poin yang pertama yaitu meningkatkan membaca dengan persepsi. Nah, mungkin sebagian dari teman-teman timbul beberapa pertanyaan nih mengenai apa sih yang dimaksud dengan membaca melalui persepsi itu? Contohnya seperti apa? Terus bagaimana cara meningkatkan membaca melalui persepsi, ya kan? Nah, jadi yang dimaksud dengan membaca melalui persepsi adalah proses penginderaan yang dilakukan oleh manusia dengan melakukan tindakan, baik dalam menyusun, mengenali, menafsirkan pesan, atau mengumpulkan informasi, atau bahkan memberikan gambaran dan pemahaman tentang lingkungan sekitarnya. Contohnya pada pembelajaran antara guru dan siswa. Nah, misalnya guru memberikan suatu gambar nih kepada siswa agar siswa-siswa tersebut memberikan persepsi atau pendapatnya mengenai makna yang terdapat dalam gambar tersebut. Selanjutnya siswa akan menjawab dan memberikan interpretasinya masing-masing mengenai gambar tersebut, di mana masing-masing siswa memiliki interpretasi yang berbeda-beda meskipun maknanya sama. Nah, itulah yang dikatakan dengan persepsi. Selanjutnya, meningkatkan membaca dengan persepsi dapat dilakukan dengan 5 cara. Yang pertama, hindari membaca dengan bersuara, bisa dalam hati maupun terlafazkan. Kedua, hindari membaca dengan menunjuk, baik dengan menggunakan jari ataupun pena. Hal ini juga bisa menghambat kecepatan membaca seseorang. Cara menghindarinya dengan memegang kedua sisi buku dengan menggunakan kedua tangan, atau bisa juga satu tangan memegang buku dan satu tangannya lagi untuk membuka halaman per halaman buku. Itu kalau membaca buku. Kalau membaca media lain bagaimana? Seperti media laptop dan lain semacamnya gitu. Maka teman-teman cukup membacanya saja tanpa menunjuk. Yang ketiga, hindari fiksasi kata, artinya membaca kata per kata. Yang keempat, hindari regresi atau mundur kembali. Nah, kebiasaan ini nih yang sering terjadi yang saat kita membaca buku. Nah, akibat tidak percaya diri sehingga kita melakukan mundur kembali saat paragraf yang sudah kita baca karena timbulnya sikap ragu-ragu. Tipsnya adalah meningkatkan percaya diri kita dan berkonsentrasi. Yang kelima, kurangnya persepsi kata atau kurang memahami makna kata akibat kurang membaca buku. Tipsnya dengan memperbanyak membaca dan pembendaharaan kata baik, bahasa asing maupun lainnya. Untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Nova. Kepada Saudari Nova dipersilahkan. Saya Nova Eliza akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu meningkatkan kecepatan membaca dengan melebarkan jangkauan mata. Nah, bagaimana sih cara meningkatkan kecepatan membaca kita dengan cara melebarkan jangkauan mata? Ada yang menarik nih teman-teman. Menurut Saudarso, pada saat mata kita berhenti, jangkauan mata kita dapat menangkap berbagai kata dalam sekaligus. Lalu, apabila membaca yang terdiri dari 12 kata dan kita berhenti 3-4 kali, jangkauan mata kita yaitu 2-5 kata. Misalnya, mata bergerak dari satu titik fiksasi melompat ke titik fiksasi yang lainnya, berhenti sejenak, lalu menuju ke titik fiksasi berikutnya. Nah, semakin singkat waktu untuk berhenti, maka semakin baik. Agar dapat membaca cepat dan secara efisien, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu melebarkan jangkauan mata dengan lompatan mata, yaitu satu fiksasi meliputi 2 kata atau 3 kata. Dan yang kedua yaitu membaca satu fiksasi untuk satu unit perhatian. Dan cara ini juga lebih mudah diserap oleh otak loh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan 3 cara melatih jangkauan mata. Yang pertama, latihan melebarkan jangkauan mata. Caranya dengan fokuskan pandangan ke angka barisan tengah dan baca 3 angka sekaligus. Yang kedua,
Perhatikan kata di tengah dan sekalian usahakan menjangkau kata di kiri dan kanan. Baca sekaligus seperti frase. Contohnya, rumah sakit mata. Jadi untuk bab pertama, bacalah dalam hati. 105, jangan dibaca 105. Cara ini dilakukan setiap hari selama 2 minggu agar menghasilkan hasil yang maksimal. Cara ketiga, cara yang terakhir yaitu membaca bilangan yang ada dari 1 sampai dengan terakhir. Caranya dengan meletakkan buku di hadapanmu dan usahakan cuma biji mata saja yang bergerak. Baca dengan menggerakkan mata secara cepat. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 5. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan dalam menjelaskan materi tersebut.